Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Majelis Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita, kelapangan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah ini, dan mudah-mudahan ibadah yang kita jalankan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Salawat salam kepada Rasulullah SAW yang telah menyampaikan agama Allah kepada kita sebagai satu pedoman untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami diberi judul masalah yang berkaitan dengan pesan-pesan moral bulan Ramadan. Ramadan artinya adalah pembakaran. Apa yang dibakar? Membakar dosa-dosa kaum muslimin muslimat, kita semua. Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita dua hal. Hal yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang lalu tanpa kecuali. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Dia bersih dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kini Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Kita ibaratkan Ramadan itu adalah seorang anak kekasih kita yang merantau jauh. Dia datang menjenguk kita dalam waktu hanya 1 bulan saja. Setelah 1 bulan dia pamit pergi untuk lama, dan baru kembali lagi melihat kita 11 bulan mendatang. Alangkah bahagianya seorang bapak dan ibu kedatangan anak menjenguknya
kemudian memanfaatkan anak itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupannya. Ketika si anak pulang, pamit untuk dalam waktu 11 bulan lamanya. Kesedihan tentu ada. Inilah kaum muslimin rahmatullah gambaran mengapa orang-orang saleh pada waktu itu dahulu mereka sedih kehilangan Ramadan, bahagia kedatangan Ramadan. Alangkah ruginya kita kaum muslimin muslimat yang ketika Ramadan datang kita abaikan begitu saja, kita tidak peduli, padahal kehadiran dijanjikan oleh Rasulullah sebagai penghapus dosa secara total, sehingga kita keluar dari Ramadan insya Allah dalam keadaan suci dan bersih. Inilah hakikat daripada Ramadan sebenarnya. Tetapi kaum muslimin rahmatullah, dalam fakta di lapangan kita lihat dalam pelaksanaan ibadah Ramadan, banyak di kalangan kita kaum muslimin dengan alasan buka bersama, tetapi ketika kita lihat mereka sedang buka bersama, kita berangkat salat isya tarawih, begitu kita kembali dari salat isya dan tarawih, mereka masih tetap di tempat buka bersama. Alangkah ruginya kaum muslimin rahmatullah, kesempatan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita abaikan begitu saja. Ramadan pergi 11 bulan mendatang, baru kembali menjenguk kita. Belum tentu kita masih ada dan mampu dapat bersuah dengan Ramadan mendatang. Kini anak kita telah pergi meninggalkan kita, merantau. Dia harus kembali lagi menemui kita 11 bulan mendatang. Adakah jaminan bagi kita untuk bisa bersua kembali dengan anak kita itu di 11 bulan mendatang nanti? Ini yang menjadi problem yang seharusnya menjadi buah pikiran kita di dalam melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah malam lainnya. Selain daripada itu kaum muslimin rahimakumullah, selepas kita melaksanakan ibadah Ramadan, tibalah 1 Syawal. Orang banyak mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin maknanya dari orang yang bisa kembali kepada suci dan mendapat kemenangan. Kita mengklaim diri kita ini sudah suci bersih, sudah mendapat kemenangan, kemudian kita rayakan dengan berbagai macam pola perayaan. Pesangan penuh, homestay penuh, jalan-jalan macet. Dalam rangka apa? Merayakan kemenangan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah betul kita bisa mencapai predikat minal aidin wal faizin? Sudah fitrah kembali apa belum? Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, Syawal itu mestinya merupakan satu waktu, satu detik yang sangat mencemaskan, menegangkan bagi kita semua. Karena pada waktu itu diumumkan apakah kita gagal atau berhasil di dalam melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan.
Tetapi nampaknya kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau dan tidak mampu menghayati hakikat daripada Ramadan, sehingga mulai 1 Syawal mereka merayakan dengan berbagai macam cara, seolah-olah sudah mendapat kemenangan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada satu arah lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183 yang sudah semua kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan ibadah puasa sebagaimana kewajiban itu telah dilaksanakan oleh hamba-hamba sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Ini harapan Allah kepada kita. La'alla merupakan harapan penuh Allah kepada hambanya untuk menjadi hamba yang muttaqin. Kapan takwa itu dicapai? Banyak yang menganggap bahwa takwa itu disandang oleh setiap orang yang berpuasa pada 1 Syawal. Tidak, kaum muslimin rahimakumullah. Takwa itu diimplementasikan dalam kehidupan pada 11 bulan ini ke depan. Nanti akan dinilai lagi sebelum Ramadan, pada Ramadan yang akan datang. Karena itu kita yang hadir ini khatib, kendati pun kita sudah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, belum dapat dan belum berani kita katakan saya muttaqin, saya orang yang takwa. Tidak, kaum muslimin rahimakumullah. Karena Ramadan ini merupakan sarana pelatihan. Kalau pegawai negeri dipanggil ke Medan, dipanggil ke Banda, dipanggil ke Surabaya, dipanggil ke Jakarta, mengikuti pelatihan. Pada saat pelatihan itu hanya mengumpulkan ilmu, mengumpulkan teori-teori, yang kemudian teori ini la'allakum mudah-mudahan dapat diterapkan di meja tugas masing-masing setelah kembali dari pelatihan itu. Ini hakikatnya. Puasa juga demikian, kita dilatih kejujuran, keikhlasan, tidak mengambil hak orang lain. Hak diri sendiri saja tidak dipakai kalau tidak sesuai dengan ketentuan. Pelatihan ini merupakan satu pembiasaan yang diharapkan nanti dapat diterapkan di 11 bulan mendatang. Dengan demikian kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi khatib mengatakan bahwa sangat rugi orang yang tidak menghayati betul-betul hakikat daripada puasa itu, sehingga mengklaim dirinya pada 1 Syawal sebagai orang yang takwa. Pada takwa itu ada di 11 bulan perjalanan hidup kita mendatang. Apakah di 11 bulan ini masih mau mencuri di kantor? Masih bohong? Masih berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan agama? Kalau masih terulang lagi kebiasaan sebelum Ramadan, takwa tidak akan tercapai. Jangan mengklaim diri sebagai seorang muttaqin, sementara perbuatan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan sama saja. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah,
Dan kesempatan yang berbahagia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mampu bagi kita semuanya untuk mencapai apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tadi, dan mampu diimplementasikan 11 bulan mendatang sesuai dengan harapan Allah, la'allakum tattaqun. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, alimil ghaibi wasyahadah, ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi muslim sejati sebelum engkau wafat. Mudah-mudahan kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah tidak lepas-lepasnya memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba pilihan yang mendapat ridha Allah SWT dan menempati janji Allah surganya kelak. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.